Suasana makan malamnya kucing jalanan. Galak banget nih. Siapa namanya nih yang nih? Galak nih. Siapa yang galak nih? Galak banget tadi barusan orang dicakar. Nah, ini juga nih bagian dari pesta makan malam. Ya, halo, hai, apa kabar semuanya? Kembali aku Tony menemani teman-teman semua. Dan jangan lupa seperti biasanya tepuk tangan dulu dong. Ya, dan teman-teman, sebelum kita lanjut ke video, seperti judulnya, yaitu cara gimana supaya kucing itu bisa minum, lahap minum, dan juga lain-lainnya ya. Kalian subscribe dulu channel aku, like dan juga komen tentunya teman-teman ya. Dan juga tentunya dibunyikan notification-nya agar kalianlah yang pertama kali mendapatkan informasi ketika aku upload video terbaru tentunya ya teman-teman ya. Oke, dan seperti yang kalian lihat sebelumnya, semua hasil video ini tetap aku berikan untuk kucing jalanan, kaum duafa, fakir miskin, dan juga orang-orang terlantar. Kenapa? Dan juga untuk ini ya, lupa, untuk pembangunan rumah ibadah, masjid, gereja, dan juga lain-lainnya. Kenapa? Karena di sini aku bertujuan untuk ngantar semua teman-teman ya, membukakan pintu surga buat teman-teman agar nanti ketika kita menghadap ke atas ya, amal ibadah kalian tetap mengalir terus ya teman-teman ya. Dan itu disebut dengan amal jariah kalau nggak salah ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Oke. Well teman-teman, aku doakan kalian dalam keadaan sehat selalu, lancar rezeki selalu ya, buah. Dan juga tentunya teman-teman semuanya, aku juga doakan kucing kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita check it out. Oke. Ya teman-teman, untuk kucing teman-teman atau kucing aku, siapapun juga kucingnya, biasa tuh mereka tuh akan minum air kalau misalnya mereka merasa haus ya. Nah, kebanyakan kucing rumah piaraan dari teman-teman atau aku dan juga cat lover lainnya biasanya mengalami disebut dengan kencing batu, kerusakan pada ginjal, dan itu merupakan penyakit umum yang sering dialami oleh kucing gitu teman-teman. Nah, ini ada beberapa tips dan caranya dari aku untuk teman-teman semua dan mengedukasi bagaimana how ya kan. Oke, keren ya bahasa Inggrisnya ya. Oke. Padahal Mustafa juga aku muka serem tapi nestapa ya. Oke. Sosokan elit gitu ya. Ya, jadi bagaimana caranya untuk kucing teman-teman bisa makan ya? Bisa minum ya teman-teman ya. Caranya yang pertama, memberikan makanan berupa wet food atau makanan basah yang tentunya mengandung air ya, kadar air lebih banyak ya. Nah, itu bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuhnya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah dengan cara memberikan air kaldu rebusan dari daging ayam, daging sapi, daging udang ya, dan juga daging-daging lainnya ya, bukan rebusan dari kayak bangku plastik. Juga ya. Jadi diberikan seperti itu untuk bertujuan dia kalau mencium aroma yang amis-amis kayak ayam, ikan ataupun udang atau apapun juga, kucing lebih suka. Nah, itu bisa diberikan. Nah, dan juga air kaldu ini teman-teman mengandung berbagai macam vitamin yang berguna bagi kesehatan dia, meningkatkan daya tahan tubuh dia, imun, dan juga lain-lainnya. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah dengan memberikan air yang fresh ya, air yang seger ya. Air yang seger itu ditandai dengan apa? Yaitu air yang dingin. Ditempatkan di mana? Ditempatkan di tempat minumnya si kucing yang terbuat dari kaca gitu ya teman-teman ya. Nah, itu berguna. Tidak terbuat dari plastik. Kenapa? Karena plastik itu membuat air itu tidak dingin, jadi akan membuat air itu ya gimana ya, membuat air itu tidak seger lah seperti itu ya. Kalau pengalaman aku sih seperti itu. Dan selalu memberikan air itu ke dalam mangkok yang penuh atau tempat makan minum dia yang penuh gitu ya teman-teman ya. Serta
dengan menyebarluaskan. Jadi misalnya satu rumah nih teman-teman, jangan hanya satu tempat aja tempat air minumnya satu aja, tidak. Teman-teman bisa taruh di ruang tamu ada satu, ruang makan ada satu, dapur ada satu, kamar ada satu. Kenapa? Itu mengajarkan. Jadi ketika dia jalan ke sini ketemu air, dia nggak sengaja karena dia lagi malas minum kan, dia nemu air ya udah minum gitu ya. Dan juga menghindari kucing teman-teman yang teritorial ya. Jadi misalnya nih teman-teman ada kucing 3 atau 4 ya, ketika dia ingin jalan ke dapur, ada kucingnya udah menguasai dapur itu, dia merasa tidak nyaman tuh minum di sana, di ruang tamu tidak ada, jadi dia bisa minum di ruang tamu gitu ya teman-teman ya. Nah, dan juga air yang fresh bisa teman dapatkan dari alat kucing, yaitu alat untuk minum air yang kayak air mancur ya. Jadi dia terus mengalir, terus mengalir. Nah, itu membuat kucing itu suka untuk minum air tersebut ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman, biasanya sih aku memberikan batu es gitu yang dingin ya untuk kucing, untuk minuman yang di dalam kucing ya. Aku memberikan 1 atau 2. Jadi misalnya airnya nggak penuh nih kan, aku penuhi dengan cara memberikan 1 bongkahan es batu. Tapi bongkahan es batu yang aku buat bukan bongkahan es batu yang aku beli dari abang-abang atau dari apa. Karena bongkahan es batu yang dibeli di luaran itu pembuatannya nggak jelas dan juga aneh ya. Aku pernah mengalami kok, setiap kali aku minum es cendol atau es apa gitu, ataupun aku beli es dari luar ya yang berbentuk bulat-bulat atau kotak-kotak yang aku minum, itu aku mengalami mencret ya, karena mungkin ya nggak bersih ya airnya ya. Jadi untuk memastikan kebersihannya, make sure teman-teman cukup dengan bikin es batu sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya jangan memberikan air di wadah yang bisa memantulkan diri dia. Memantulkan diri dia itu seperti kayak di wadah stainless ya. Stainless itu jadi ketika dia minum, lihat wajahnya dia jadi males minumnya gitu ya. Nggak tahu ya kucing kok bisa begitu ya. Kali mungkin dia merasa ada kucing lain di tempat minum dia atau gimana. Bisa juga mungkin dia nggak nyaman dengan ketika dia minum ada pantulan dari wajah dia atau bagaimana. Menurut beberapa jurnal yang aku baca, dan aku melihat ya betul adanya sih seperti itu ya. Tidak ada salahnya teman-teman untuk menerapkan hal seperti ini teman-teman ya gitu. Dan untuk next selanjutnya teman-teman ya, untuk pemberian supaya kucing teman-teman itu merasa nyaman ya atau gimana, kan bisa ada tuh beberapa kucing yang doyan air hujan ya. Air hujan tuh dia doyan, tak kenapa ya tuh kucingnya, aneh ya gitu ya. Jadi dia doyan air hujan. Nah, teman-teman bisa memberikan air hujan tapi dengan kondisi yang bersih dan steril ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memastikan bahwa air hujan itu benar-benar steril dan bersih. Dan ketika hujan itu, jadi gini loh, untuk ngambil air hujan tuh kucing itu teman-teman biarkan hujan tuh turun dulu kira-kira sekitar 20 atau 30 menit ya. Nah, kan ketika itu kan sudah bersih tuh udara tuh udah diturunkan seluruh debu, polusi dan lain-lainnya, sisa air yang bersih, teman-teman baru menampung air hujan, kemudian diambil bagian atasnya aja gitu, dan dilihat bahwa airnya apakah berwarna bersih, putih, jernih. Kalau tidak berwarna bersih, putih, jernih atau keruh, itu berarti tidak baik buat kucing. Hati-hati ya, pemberian air hujan ini kontroversi ya. Tapi menurut aku baiknya jangan sih kalau menurut aku ya. Tapi nggak tahu sih air kucing. Kucing itu suka kayak gitu ya, nggak ngerti ya. Kalau aku sih tidak memberikan hal seperti itu teman-teman ya. Dan next selanjutnya untuk kucing yang males minum, untuk menghindari supaya dia tidak terkena penyakit kencing batu atau batu ginjal dan lain-lainnya, dengan cara menspetkan atau menyuapkan 5 ml langsung ke kucingnya. Nah, air yang disuapkan ini jangan air putih biasa kalau menurut aku ya. Biasanya aku menyuapin air itu adalah berupa air campuran dari vitamin, bisa juga, atau air dengan kayak air kelapa ya, air kelapa ataupun air lainnya gitu yang bermanfaat buat kucing. Jadi misalnya air plus madu, air kelapa ya, atau mungkin bisa juga mungkin kayak air yang itu loh, yang ion-ion itu loh, yang air untuk mengganti cairan tubuh. Nah, bisa seperti itu juga teman-teman ya. Disuapkan per hari misalnya 5 ml untuk pagi, 5 ml siang, 5 ml malam, atau mungkin teman-teman tidak mempunyai waktu, satu hari bisa 5 ml saja boleh ya. Jangan 50 ml ya, kembung tuh kucing. Oke. Ya kayaknya apalagi yang akan aku bahas lagi ya.
Kayaknya sih sudah nggak ada lagi sih. Itu caranya teman-teman ya, untuk kucing teman-teman supaya terhindar dari penyakit ginjal, penyakit kencing batu, dan juga penyakit kencing yang berbahaya lainnya ya. Kalau penyakit kencing mas mah biarin aja ya, atau kencing berlian ya. Untung kita ya melihara kucing kaya raya auto. Oke. Baik teman-teman, sekian video dari aku. Jangan lupa untuk kalian subscribe dulu channel aku, like, komen, dan juga share ya teman-teman ya. Dibunyikan tombol notification-nya agar kalian yang pertama kali mendapatkan informasi ketika aku upload video terbaru tentunya ya teman-teman ya. Oke, dan juga bagi kalian ya, aku doakan ya, semoga token listrik kalian tetap nyala sampai dengan akhir bulan. Minggu depan sudah gajian. Dan juga aku doakan juga bagi kalian yang menghadiri pesta pernikahan, ulang tahun, dan juga lain-lainnya ya. Mudah-mudahan itu rendang masih banyak ya. Jangan lupa dimakan 5 potong ya. Oke teman-teman, amplop diisi. Bye. Wakanda, waktunya dadah. Thank you for watching. Salam kopi cyanida, komunitas pria siap nikahi janda. Bye. Dah.